Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustianingsih, NIM 21016171 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Project Based Learning dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu dosen Yulianti Rasid SPD MPD. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang Project Based Learning. Project Based Learning merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Cole 2001, Thomas Margolin-Doller, dan Michelson 1999, Moss, Von Duzer, Carroll 1998. Project Based Learning berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama sentral dari suatu disiplin, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang mahasiswa bekerja secara otonom, mengkonstruktur belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya mahasiswa bernilai dan realistik. Okodan, Guleh, dan Sarae, Razasa 2004. Project Based Learning merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif, yang berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Dalam Project Based Learning, mahasiswa belajar dalam situasi masalah yang nyata, yang dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen dan mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran. Thomas 2000. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Project Based Learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivis yang menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya. Dupok 2003. Project Based Learning pada dasarnya adalah problem based learning juga. Hanya saat pada Project Based Learning masalah yang digunakan terdiri dari multi-sub problem dan waktu aktivitas untuk pemecahan masalah relatif lebih panjang. Dalam pembelajaran pada umumnya, masalah yang dipakai dalam problem based learning dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 sesi. Sedangkan pada problem based learning masalah yang diberikan merupakan masalah dengan rentang waktu selama 1 semester. Hingga pada mata kuliah tertentu diberikan satu jenis masalah proyek untuk 1 semester, Wilter dan Stinson. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik Project Based Learning, yaitu yang terdiri dari mahasiswa sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, mahasiswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil mahasiswa. Yang keempat, bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, mahasiswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Dan yang kedelapan, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah problem based learning. Penerapan Project Based Learning pada kegiatan pembelajaran menurut Rosenfeld 2001 terdiri dari yang pertama, membuat pertanyaan yang akan dijadikan proyek. Yang kedua, memilih pertanyaan utama atau menentukan proyek. Yang ketiga, membaca dan mencari materi yang relevan dengan masalah. Yang keempat, merancang masalah. Yang kelima, merancang atau metode yang tepat dalam memecahkan masalah. Yang keenam, menulis proyek proposal. Yang ketujuh, implementasi dan membuat dokumen tugas. 8. Analisis data dan simpulan. 9. Membuat laporan final. 10. Mempresentasikan. Langkah yang lebih singkat untuk setting mahasiswa menurut Gabriel tahun 2000 dan Thomas tahun 2000 adalah: yang pertama, persiapan formulasi problem, memilih tema proyek, membuat pertanyaan, membuat list, membuat definisi, memilih dan memutuskan proyek,
menformulasi problem dan hipotesis. Yang kedua, integrasi merupakan langkah proses, terdiri dari sejumlah aktivitas berkenan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. Yang terdiri dari merancang dan menyiapkan perlengkapan untuk proyek, menentukan metode, tempat, dan gejala-gejala. Yang kedua, pembentukan kelompok dan pemilihan proyek. Mahasiswa diharapkan untuk memecahkan permasalahan yang dipilih secara jujur dalam kelompok kecil. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Presentasi ringkas dan diskusi proyek individual yang mendukung pengumpulan berbagai pandang atau proyek. Yang ketiga, langkah kerja proyek. Langkah kerja merupakan bagian penting dari kelompok. Adapun hal yang lebih dilihat berkaitan dengan bagaimana motivasi mahasiswa dalam mengikuti project based learning. Cara mahasiswa dalam melakukan problem solving, proses kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, serta kemandirian mahasiswa menyelesaikan proyek-proyek. Yang keempat, evaluasi. Interpretasi dan membuat perbandingan, menyimpulkan dan membuat laporan proyek. Hal-hal yang disiapkan dalam problem based learning ini yaitu kurikulum, perlengkapan proyek, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan interaksi aspek-aspek tersebut. Pola ini menunjukkan bentuk aktivitas dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Feedback membantu dosen dalam menafsirkan penguasaan mahasiswa terhadap proyek telah dikerjakannya. Thomas tahun 2000 berpendapat bahwa project based learning terdiri dari kegiatan berikut ini, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahapan persiapan ini adalah tahapan standar pengantar pembelajaran di mana informasi dan jadwal dibuat. Mahasiswa berusaha memahami satu sama lain dengan memperkenalkan diri dan mengumpulkan harapannya di dalam keseluruhan aktivitas proyek. Yang kedua, proses project based learning. Tahap ini adalah tahap utama pembelajaran dan terdiri dari sejumlah aktivitas berkenan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. Tahap ini meliputi pembentukan kelompok, pemilihan proyek, pengumpulan informasi, dan langkah kerja proyek. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pola ini menunjukkan bentuk aktivitas di dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Feedback membantu dosen dalam menafsirkan penguasaan mahasiswa terhadap proyek yang telah dikerjakannya. Pembahasan yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran dengan project based learning. Yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan rencana pembelajaran dengan menggunakan project based learning meliputi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, outcomes, desain mata kuliah, runtut pelaksanaan, pemilihan materi, fasilitator atau dosen, peserta pembelajaran, bahan dan sumber pembelajaran, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Pembahasan yang kelima yaitu tentang model-model project based learning yang terdiri dari model ikon. Model belajar ikon adalah contoh pendekatan belajar yang tidak mengisolasi topik tertentu dari materi keilmuan yang lain. Model ini juga memakai pendekatan belajar yang digunakan oleh Gardner atau model belajaran konstruktivistik. Yang kedua yaitu model real. Model ini merupakan model dengan menggunakan bantuan komputer dalam proses pembelajarannya. Interaksi antar pembelajar juga menggunakan interface. Barangkali ini akan menurunkan kadar sumber daya manusia dalam belajar. Yang ketiga, model R2D2. Model pembelajaran ini digagas oleh Jonassen tahun 2000. Ada 3 titik fokal dalam model ini yaitu define, design, dan development dan dissemination. Yang keempat, model layer of negotiation. Model ini diungkapkan oleh Chenamo Abel Chu tahun 1996. Model ini mengidentifikasi ada 5 aktivitas yang dilakukan pada belajar berbasis proyek, yaitu proses perencanaan yang kompleks, negosiasi sosial, sebagian integral, perencanaan materi, uji informasi yang relevan dengan perencanaan belajar pada berbagai waktu dan berbagai perspektif. Menurut Thomas, dalam Fatterman tahun 2006, 121-122, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip. Itu yang pertama, prinsip sentralistis. Itu menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana peserta didik belajar
konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan praktik tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu prinsip pertanyaan penuntun. Berarti bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama. Yang ketiga yaitu prinsip investigasi konstruktif. Itu merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Penuntun proyek haruslah dapat mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini, guru harus mampu merancang suatu proyek yang mampu menumbuh rasa ingin meneliti, rasa untuk berusaha memecahkan masalah, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat yaitu prinsip otonomi adalah pembelajaran berbasis proyek yang dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal mengawasi, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik, petunjuk kerja praktikum, dan sejenisnya bukan merupakan aplikasi dari project based learning. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya kelebihan project based learning. Menurut Daryanto dan Raharjo 2002 halaman 162, model pembelajaran project based learning mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kelemahan project based learning. Menurut Widya Sworo 2006 halaman 189, project based learning memiliki kelemahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Baik, hanya itu presentasi dari materi Project Based Learning